warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah e-commerce. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema strategi bisnis digital. Dan di sini kami mengambil judul yaitu strategi digital untuk bisnis, pendekatan praktis dan implementasi di industri 4.0. Baik teman-teman, langsung saja. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam latar belakang masalah, dalam konteks bisnis modern, strategi digital menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan dan daya saing perusahaan. Implementasi strategi digital yang tepat dapat membantu bisnis beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta membuka peluang baru melalui inovasi dan transformasi digital. Perusahaan yang berhasil mengadopsi strategi digital mampu menghadapi tantangan global dan tetap relevan di pasar yang dinamis. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Industri 4.0 adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 di Jerman sebagai bagian dari strategi teknologi canggih yang bertujuan untuk mengkomputerisasi manufaktur. Ini dianggap sebagai revolusi industri keempat setelah mekanisme dengan tenaga air dan uap industri 1.0, produksi massal dengan listrik industri 2.0, dan otomatisasi dengan teknologi informasi yaitu industri 3.0. Selanjutnya yaitu ada komponen utama dari industri 4.0. Nah, yang pertama yaitu ada Internet of Things atau IoT. Nah, Internet of Things ini merupakan penghubungan perangkat fisik dengan internet untuk mengumpulkan dan bertukar sebuah data. Yang kedua yaitu ada sistem fisik siber atau cyber physical system, yaitu integrasi proses fisik dengan perangkat lunak dan jaringan untuk pemantauan dan kontrol yang lebih baik. Yang ketiga yaitu big data dan analitik. Nah, big data dan analitik ini merupakan pengumpulan dan analisis data besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik juga. Yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan buatan yang biasa kita sebut sebagai AI, yaitu menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan data untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses. Yang selanjutnya ada cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan penyimpanan data dan aplikasi melalui internet untuk akses dan aksesibilitas yang lebih besar. Yang terakhir ada robotika dan otomatisasi, yaitu penggunaan robot cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan presisi dalam proses produksi. Selain komponen yang tadi, ada juga konsep strategi digital dalam bisnis. Nah, strategi digital ini adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis melalui penggunaan teknologi digital. Elemen-elemen kunci dari strategi digital yaitu meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada transformasi digital, yang dimana transformasi digital ini merupakan suatu mengubah proses bisnis tradisional dengan teknologi digital. Yang kedua yaitu ada pemasaran digital. Pemasaran digital ini menggunakan platform digital untuk mencapai dan melibatkan pelanggan. Yang ketiga ada manajemen data. Manajemen data ini tujuannya untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat yaitu ada inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi itu mengadopsi suatu teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah. Yang terakhir ada pengalaman pelanggan. Nah, pengalaman pelanggan ini merupakan sesuatu yang bisa meningkatkan interaksi dan pengalaman pelanggan melalui saluran digital. Baik teman-teman, mungkin penyampaian materi dari saya hanya
cukup segitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Holis Nurholipah. Kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menyampaikan tren terkini dalam strategi digital. Ada 5, yaitu yang pertama omnichannel marketing. Omnichannel marketing adalah integrasi semua saluran pemasaran untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Yang kedua, personalisasi. Personalisasi adalah menggunakan data untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi bagi pelanggan. Yang ketiga, content marketing adalah membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang keempat, otomasi pemasaran. Otomasi pemasaran adalah menggunakan alat otomatis untuk meningkatkan efisien kampanye pemasaran. Yang terakhir, penggunaan AI dan Atlantic Predictive adalah mendeskripsi perilaku pelanggan dan tren pasar untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Teknologi terbaru yang mempengaruhi strategi bisnis. Yang pertama, blockchain adalah teknologi desentralisasi yang menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital bisnis. Yang kedua, 5G, jaringan telekomunikasi generasi kelima yang menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, virtual reality VR atau augmented reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman imersif untuk pelatihan, desain, dan pemasaran. Yang terakhir, yang keempat, edge computing, memproses data dekat dengan sumbernya untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisien. Selanjutnya, contoh inovasi digital dalam berbagai industri. Ada 5. Yang pertama, manufaktur. Manufaktur adalah pabrik cerdas yang menggunakan IoT dan AI untuk otomatisasi dan pemeliharaan prediktif. Yang kedua, kesehatan adalah penggunaan AI untuk diagnosis penyakit, analisis data pasien, dan perawatan jarak jauh. Yang ketiga, retail. Retail adalah implementasi omnichannel untuk pengalaman belanja yang mulus dan personalisasi berbasis data. Yang keempat, keuangan adalah penerapan blockchain untuk transaksi yang aman dan otomatisasi proses melalui AI. Yang terakhir, logistik dan transportasi, penggunaan IoT dan big data untuk optimasi rute dan manajemen investasi. Selanjutnya, bagian pembahasan. Pembahasan pertama mengenai komponen utama strategi digital. Elemen-elemen penting dan peran masing-masing dalam strategi digital ada 5, yaitu yang pertama, transformasi digital. Transformasi digital adalah proses mengintegrasi teknologi digital ke dalam semua area bisnis, mengubah cara kerja dan memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kedua, pemasaran digital. Pemasaran digital menggunakan alat dan platform digital untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, manajemen data. Manajemen data mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi. Yang keempat, inovasi teknologi. Adopsi teknologi baru dan inovatif seperti AI, IoT, dan big data untuk meningkatkan efisien dan menciptakan nilai tambah. Yang kelima, pengalaman pelanggan. Meningkatkan interaksi dan pengalaman pelanggan melalui saluran digital yang personal dan relevan. Ada pula teknologi yang mendukung strategi digital. Ada 5, yaitu kecerdasan buatan AI. Digunakan untuk analitik, prediktif, personality content, chatbot,
dan otomatisasi tugas. Yang kedua, Internet of Things atau disebut IoT. Menghubungkan perangkat dan sistem untuk mengumpulkan data real-time dan analisis yang lebih baik. Yang ketiga, Big Data dan Analitik. Mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, Cloud Computing. Yang keempat, Cloud Computing. Menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan scalable untuk menyimpan data, memproses data. Yang kelima, blockchain. Menyediakan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan contoh aplikasi teknologi dalam bisnis. Yang pertama ada AI dalam e-commerce. Personalisasi rekomendasi produk berdasarkan perilaku pelanggan. Yang kedua ada IoT dalam manufaktur. Penggunaan sensor untuk pemeliharaan prediktif dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga ada Big Data dalam pemasaran. Analisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Yang keempat ada Cloud Computing dalam startups. Menggunakan layanan cloud untuk mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan skalabilitas. Yang kelima ada blockchain dalam keuangan. Mengamankan transaksi dan kontrak pintar dalam sektor keuangan. Berikutnya ada studi kasus implementasi strategi digital. Studi kasus dari perusahaan yang sukses mengimplementasikan strategi digital yaitu Amazon. Amazon adalah contoh sukses dalam mengimplementasikan strategi digital yang komprehensif. Mereka mengintegrasikan berbagai elemen seperti AI, Big Data, dan IoT untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Berikutnya ada analisis keberhasilan dan pembelajaran dari studi kasus. Yang pertama ada transformasi digital. Amazon berhasil mengubah proses bisnis mereka melalui otomatisasi dan inovasi teknologi yang memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dan efisien. Yang kedua, ada pemasaran digital. Amazon menggunakan analitik data untuk personalisasi yang mendalam, menawarkan produk dan penawaran yang relevan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga, ada manajemen data. Dengan memanfaatkan Big Data, Amazon dapat memahami perilaku pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Yang keempat, ada inovasi teknologi. Penerapan AI dalam rekomendasi produk, chatbot untuk layanan pelanggan, dan IoT dalam pengelolaan inventaris membantu Amazon meningkatkan operasional mereka. Yang kelima, ada pengalaman pelanggan. Fokus Amazon untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui personalisasi dan layanan cepat membantu mereka membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Berikutnya ada pembelajaran dari studi kasus Amazon. Yang pertama ada pentingnya integrasi teknologi dalam semua aspek bisnis untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada manajemen data yang efektif adalah kunci untuk memahami pelanggan dan membuat keputusan yang berbasis data. Yang ketiga ada inovasi berkelanjutan dan adopsi teknologi baru membantu menjaga daya saing dan relevansi di pasar yang dinamis. Dengan memahami komponen utama strategi digital, teknologi yang mendukung, dan belajar dari studi kasus implementasi yang sukses seperti Amazon, bisnis dapat mengembangkan strategi digital yang efektif untuk tetap kompetitif dan relevan di era industri 4.0. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi dan industri 4.0. Yang pertama, mengevaluasi kesiapan digital dan kebutuhan bisnis. Langkah pertamanya adalah mengevaluasi tingkat kesiapan digital perusahaan. Ini melibatkan penilaian infrastruktur teknologi yang ada, keterampilan digital karyawan, dan proses bisnis saat ini. Penilaian ini membantu mengidentifikasi kesenjangan
dan area yang memerlukan peningkatan. Dan yang kedua, mengembangkan rencana implementasi. Setelah penilaian awal tadi, langkah berikutnya adalah merumuskan rencana strategis. Rencana ini yang harus mencakup yang pertama, tujuan. Menetapkan tujuan spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, SMART. Yang kedua, langkah-langkah. Menyusun langkah-langkah detail untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan termasuk anggaran. Yang ketiga, mengimplementasi teknologi dan strategi digital yang telah direncanakan. Pada tahap ini, teknologi dan strategi digital yang telah direncanakan diterapkan. Ini melibatkan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan perubahan proses bisnis untuk mengintegrasikan teknologi yang baru. Yang keempat, memantau kinerja dan mengevaluasi hasil implementasi untuk perbaikan berkelanjutan. Setelah implementasi kinerja sistem baru, dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk memastikan tujuan awal yang tercapai. Next, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan dalam integrasi sistem dan teknologi baru. Integrasi berbagai teknologi baru dengan sistem yang sudah ada bisa menjadi tantangan besar. Ketidakcocokan antara sistem lama dan yang baru dapat menyebabkan masalah operasional. Solusinya ada pelatihan dan pengembangan ini ya, memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan untuk memastikan mereka dapat menggunakan teknologi yang efektif. Nah, terus yang kedua, tantangan kedua yaitu perubahan budaya dan resistensi dari karyawan. Nah, perubahan besar dalam teknologi dan proses bisnis seringkali menimbulkan resistensi dari karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja lama. Nah, solusinya yang pertama, pelatihan dan pengembangan, terus yang kedua manajemen perubahan, dan yang ketiga dukungan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak pada efisiensi dan produktivitas. Analisis dampak implementasi strategi digital terhadap efisiensi operasional dan produktivitas bisnis. Implementasi strategi digital di industri 4.0 memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat diharapkan oleh teman-teman. Yang pertama, efisiensi operasional. Contoh studi kasusnya, pabrik cerdas, sebuah pabrik yang mengadopsi teknologi IoT untuk pemantauan real time dan pemeliharaan prediktif melaporkan peningkatan efisiensi produksi sebesar 20%. Yang kedua, produktivitas. Contoh studi kasusnya, perusahaan retail yang menggunakan analitik data besar untuk manajemen inventaris dan personalisasi pengalaman pelanggan melihat peningkatan penjualan sebesar 15% dan pengurangan stok mati sebesar 25%. Baik teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung presentasi, yaitu saya akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu penelitian ini membuka beberapa area untuk studi lebih lanjut. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak spesifik teknologi tertentu seperti blockchain, 5G terhadap strategi digital dan kinerja bisnis. Nah, selain itu, studi komparatif antara berbagai sektor industri dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana strategi digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan khusus setiap sektor. Terakhir, penelitian tentang aspek manajemen perubahan dan pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan implementasi strategi digital dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi bisnis yang ingin bertransformasi secara digital di era industri 4.0.